Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika, buku SDMI kelas 6. Kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang ada di halaman 56, 57, dan 58. Itu soal latihan soal yang ada di halaman 56 sampai 58. Itu ada 14 buah soal. Ini soal yang pembahasan soal yang terakhir di bab 1 tentang bilangan bulat. Yaitu ada 14 buah soal, yaitu yang pertama mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar. Yang kedua, soal nomor 2 menyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Soal ketiga, katakan operasi yang ditunjuk pada garis yang ditunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya. Soal yang keempat, 5, 6 tentang operasi campuran hitungan bilangan bulat. Soal yang ketujuh, 8, 9, 10 sampai 14 soal cerita tentang bilangan bulat. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya soalnya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga dibantu like-nya ya, dan share-nya juga. Ya, kita bisa belajar bersama-sama tentang pembahasan soal yang ada di pembelajaran kita. Oke, tak berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu urutkan bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Jadi kita urutkan, ada 4 soal juga. Soal nomor 1 yaitu absen 1A sampai 1B. Jadi kita urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar, yaitu yang A, negatif 12, negatif 5, negatif 10, 0, 2, dan negatif 2. Jadi kita lihat yang paling besar dari soal 1A adalah yang paling besar, yaitu positif 2. Setelah itu 0, setelah itu negatif 2, negatif 5, negatif 10, dan negatif 12. Jadi urutan bilangan yang terbesar untuk soal 1A adalah 2, 0, negatif 2, negatif 5, negatif 10, dan negatif 12. Jadi urutan soal yang 1A dari yang terbesar yaitu 2, 0, negatif 2, negatif 5, negatif 10, negatif 12. Lanjut untuk soal 1B. Kita lihat dulu. 3, 7, negatif 8, 5, negatif 9, negatif 10. Jadi kita lihat yang paling besar di sini adalah positif 7. Setelah itu positif 5, positif 3, positif negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Jadi untuk 1B yang paling besar adalah 7, 5, 3, negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Jadi urutan yang terbesar yaitu untuk soal 1B 7, 5, 3, negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Kita dipahami ya adik-adik ya untuk soal 1A dan 1B. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke pembahasan soal yang 1B. Negatif 15, 13, negatif 12, 10, dan 0. Lihat ini. Yang paling besar untuk soal 1B adalah 13. Setelah itu 10, setelah itu 0, negatif 12, dan negatif 15. Jadi urutan dari soal 1C dari yang terbesar adalah 13, 10, 0, negatif 12, dan negatif 15. Yaitu 13, 10, 0, negatif 12, dan negatif 15. Lanjut untuk soal 1B. Lihat dulu soalnya negatif 7, 7, 1, negatif 1, 12, dan negatif 11. Lihat yang paling besar adalah 12. Setelah itu 1, setelah itu 1, setelah itu negatif 1, negatif 7, terakhir negatif 11. Jadi untuk soal 1D yang
urutannya yang dari yang terbesar, yaitu 12, 7, 1, negatif 1, negatif 7, dan negatif 11. Soal nomor 1 mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar. Lihat bilangan dari yang ditanya itu mana yang paling besar, lalu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang kecil. Untuk soal nomor 1 mudah-mudahan bisa dipahami. Ini soalnya cukup gampang, tinggal kita lihat saja mana bilangan bulatnya yang paling besar. Setelah itu yang nomor 2 terbesar, nomor 3, dan seterusnya kita urutkan sampai nanti kita dapatkan dari yang terbesar sampai ke yang paling kecil. Oke, sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Nyatakan benar atau salah kalimat matematika berikut. Ada 4 buah soal, yaitu option 2A, B, C, dan D juga. Nyatakan kalau misalnya jadi soal nomor soalnya itu benar atau salah kalimat matematika berikut. Kita lihat soal 2A. Negatif 10 kecil dari negatif 12. Kita lihat dulu pembahasannya. Lihat nih, di sini kecil. Sedangkan negatif 10 ini lebih besar daripada negatif 12. Kita lihat negatif 10, negatif 12. Yang lebih besar adalah negatif 10. Jadi untuk soal 2A berarti kalimat matematika di sini yang 2 ini adalah salah. Harusnya negatif 10 tandanya besar. Negatif 10 besar dari negatif 12. Jadi untuk soal yang 2A otomatis kalimat matematikanya salah. Lanjut untuk 2B. Negatif 23 kecil dari negatif 10. Lihat dulu mana yang lebih besar nih. Lebih besar apakah negatif 23 atau negatif 10? Yang lebih besar adalah negatif 10. Berarti negatif 23 kecil dari negatif 10. Jadi untuk kalimat 2B berarti ini benar. Benar nih, negatif 23 itu kecil dari negatif 10. Jadi untuk 2B kalimat matematikanya adalah benar. Lanjut untuk 2C. 10 kecil dari negatif 11. Ini saja sudah kita lihat positif tentu lebih besar daripada negatif. Jadi 10 kecil dari negatif 11 berarti kalimat matematikanya salah. Jadi untuk 2C kalimat matematikanya itu salah. Berarti seharusnya 10 besar dari negatif 11. Lanjut untuk 2D. 13 besar daripada negatif 13. Lihat yang lebih besar. Yang lebih besar yang positif. Positif 13 lebih besar daripada negatif 13. Berarti kalimat matematika yang 2D ini kalimat matematikanya benar. 13 positif 13 besar dari negatif 13. Berarti untuk 2D kalimat matematikanya bernilai benar. Jadi untuk soal nomor 2 yang A salah kalimat matematikanya, yang B benar, yang C salah, yang D benar. Jadi soal nomor 2 ini cukup gampang juga. Tinggal kita tentukan mana yang lebih besar di antara dua buah bilangan tersebut. Lalu kita lihat tandanya. Kalau dia sudah kita tentukan yang benar, yang besar, kita lihat kalau dia yang besar, lihat di soalnya. Nah, nomor 2A sudah pasti salah. Harusnya negatif 10 ini besar dari negatif 12. Yang B benar. Dan C harusnya 10 besar dari negatif 11. Ini untuk yang D, D benar. Jadi dari pahami ya. Lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Katakan operasi yang ditunjukkan garis bilangan berikut dan tentukan hasilnya. Mulai dari 0. Ada 2 buah soal juga, yang soal A dan soal B. 3 buah soal ya, C, A, B, dan C. Kita mulai dulu dari pembahasan soal yang A. Nah, pembahasannya kita mulai dari yang paling bawah dulu. Berarti E, yang P. Berarti P hitung 1, 2. Berarti mengarah ke kiri, berarti negatif 2. Negatif 2 tambah. Ini mengarah ke kanan, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 2 tambah 6.
sama dengan, dari titik terakhir yaitu positif 4. Berarti negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Min P tambah Q sama dengan negatif 2 tambah 6 sama dengan positif 4. Kita mulai dari yang paling bawah, 1, 2. Jika mengarah ke kiri negatif 2. Yaitu yang mengarah ke kanan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 2 ditambah 6 sama dengan positif 4. Kenapa nanya di sini? Berarti positif 4. Jadi soal 3A, negatif min P tambah Q sama dengan negatif 2 tambah 6 sama dengan 4. Bisa dipahami? Lanjut ke pembahasan soal yang 3B. Lihat yang paling bawah dulu. Warnanya mengarah ke kanan. Berarti positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A tambah negatif B. Karena mengarah ke kiri berarti 1, berarti A-nya 5. Artinya tambah negatif berapa ini? Mengarah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 tambah negatif 7 sama dengan terakhirnya yaitu negatif 2. 5 tambah negatif 7 sama dengan negatif 2. A tambah negatif karena mengarah ke kiri berarti negatif. B sama dengan 5 tambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Ya B jawabannya yaitu negatif 2. Lanjut ke 3C. Ini yang E dulu. Berarti E negatif E. Ini E berarti E tambah F. Berarti mengarah kiri kedua-duanya. Berarti negatif artinya nih. 1, 2. Berarti negatif 2 tambah 1, 2. Berarti negatif 2 tambah negatif 2. Ditambah F sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Karena titiknya terakhir di negatif 4. Berarti untuk 3C jawabannya adalah negatif 4. Ini karena mengarah ke kiri keduanya negatif E tambah negatif F sama dengan negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi untuk soal nomor 3 yaitu soal yang pertama, kita lihat arah panahnya. Mulai dari yang paling bawah dulu. Kalau mengarah ke kiri berarti dia negatif. Kalau mengarah ke kanan berarti dia positif. Untuk soal 3A, negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Soal 3B, 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Untuk 3C, negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal modifikasi UN 2009. Berapakah hasil dari negatif 10 ditambah 4 dikali negatif 5 dikurang 4? Untuk soal nomor 4 ini, selesaikan yang dalam kurung dulu. Selesaikan kedua-duanya dalam kurung, baru nanti terakhir kita kalikan. Negatif 10 ditambah 4. Negatif 10 negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Berarti negatif 10 ditambah 4 yaitu negatif 6. Dikali negatif 5 dikurang 4. Sama artinya negatif 5 ditambah negatif 4. Itu negatif 9. Di negatif 6 dikali negatif 9. Itu lalu kita kalikan. Itu negatif 10 tambah 4 dikali negatif 5 dikurang 4. Itu negatif 6 dikali negatif 9. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 6 kali negatif 9 sama dengan negatif positif 54. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya yaitu positif 54. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Negatif 10 ditambah 4 negatif 6 dikali negatif 5 dikurang 4. Negatif 5 artinya negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9. Berarti negatif 6 dikali negatif 9. Dan negatif kali negatif hasilnya positif.
berarti negatif 6 kali negatif 9 sama dengan 54. Nah ya dia, kalau ada operasi dalam kurung, tanda kurung, itu yang kita selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita kalikan. Lanjut untuk soal yang kelima. Berapakah hasil dari negatif 6 ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 kurang dalam kurung negatif 3 dikali 3. Kita selesaikan dulu caranya. Kita selesaikan operasi dalam kurung. 6 bagi 2 3, berarti negatif 6 ditambah 3 dikurang negatif 3 dikali 3, negatif 9, berarti negatif 6 ditambah 3 kurang negatif 9, berarti negatif 3, 6 tambah 3 negatif 3, kurang jadi tambah, negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Jadi kita selesaikan operasi dalam kurung. Soal negatif 6 ditambah 6 di dalam kurung 6 bagi 2 dikurang dalam kurung negatif 3 dikali 3. Negatif 6 ditambah 6 bagi 2 3 kurang negatif 3 kali 3 negatif 9. 6 tambah 3 atau negatif 6 tambah 3 negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya yaitu positif 6. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Hitunglah hasil operasi berikut. Untuk soal yang A, negatif 12 ditambah 17 yang kurung dikali 8 ditambah 12. Soal yang B, 4 dikali negatif 12 dibagi 4 kurang negatif 10. Yang C, 120 dibagi negatif 10 kali 8 tambah negatif 20. Selesaikan dulu untuk soal yang 6A. Ini negatif 12 dalam kurung negatif 12 ditambah 17. Selesaikan ini dulu. Negatif 12 tambah 17 yaitu positif 5. 5 dikali 8 40 ditambah 12 sama dengan 52. Jadi kita lihat nih, negatif 12 tambah 17 sama dengan 5 kali 8 tambah 12. 5 kali 8 40 ditambah 12 sama dengan 52. Jadi untuk soal nomor 6A jawabannya yaitu positif 52. Yaitu negatif 12 tambah 17 kali 8 tambah 12. Selesaikan dalam kurung dulu. Negatif 12 tambah 17 sama dengan 5 dikali 8 tambah 12. 5 kali 8 40 tambah 12 sama dengan 52. Lanjut untuk soal 6B. 4 kali negatif 12. Berarti dalam ini kita selesaikan operasi perkalian dulu, lalu kita bagi, lalu kita kurangi dengan kurang negatif 10. 4 kali 12 negatif 12 sama dengan negatif 488 dibagi kurang menjadi tambah 10 nih. 24 kali negatif 12 negatif 288 bagi 4 tambah 10. Negatif 288 bagi 4 itu negatif 72 tambah 10 sama dengan negatif 62. Jadi untuk soal 6B jawabannya yaitu negatif 62. Yaitu kita kalikan dulu 24 kali negatif 12 sama dengan negatif 288 dibagi 4 itu negatif 72 tambah 10 sama dengan negatif 62. Jadi untuk 6B jawabannya itu negatif 62. Lanjut yang 6C. Itu soalnya 120 dibagi negatif 10 kali 8 tambah negatif 20. Kita selesaikan dulu yang
operasi pembagian. 120 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 12 dikali 8 tambah negatif 20. Negatif 12 dikali 8 itu negatif 96 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 116. Jadi untuk soal 6C jawabannya yaitu negatif 116. Kita selesaikan dulu operasi pembagian. 120 bagi negatif 10. Positif bagi negatif, negatif yaitu negatif 12 dikali 8 ditambah negatif 20. Negatif 12 dikali 8 negatif 96 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 116. Jadi untuk 6A jawabannya positif 52, 6B negatif 62 dan 6C negatif 116. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Lanjut untuk soal yang ke-7. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 27 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut? Jadi caranya yaitu kenaikan suhunya yaitu negatif 15 ditambah 20. Jadi kenaikan suhu pada ruangan tersebut adalah negatif 5 ditambah 20 sama dengan 15 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhu pada ruangan tersebut adalah 15 derajat Celcius. Tinggal kita jumlahkan saja. Negatif 5 ditambah 20. Yaitu negatif 5 tambah 20 sama dengan positif 15 derajat Celcius. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya yaitu apa besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut? Yaitu 15 derajat Celcius. Lanjut soal yang ke-8. Masih soal modifikasi UN tahun 2009. Suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius, di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Ini positif, yang ini di kutub utara yang negatif, di bawah 0. Ini negatif 12. Jadi caranya yaitu perbedaan suhunya 28 dikurang negatif 12. Karena ini di bawah 0, berarti negatif 12. Karena berapa perbedaan berarti kita kurangi. 28 dikurang negatif 12. 28 ditambah 12. Karena kurang-kurang menjadi tambah. 28 tambah 12 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu di daerah Khatulistiwa dan di kutub utara adalah 40 derajat Celcius bedanya. Jadi untuk soal nomor 8 tinggal kita kurangi saja. 8 kurang negatif 12. Jadi 28 ditambah 12 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi beda suhu di daerah Khatulistiwa dengan di kutub utara adalah 10 derajat Celcius. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-9. Gunung Merbabu terletak di ketinggian 250 meter. Dangkalan Pahalun letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Merbabu. Berapa ketinggian dangkalan Pahalun? Jadi caranya ketinggian dangkalan Pahalun tinggal kita kurangi saja. 525 dikurang 250 meter. Jadi ketinggian dangkalan Pahalun yaitu 275 meter. Jadi di soal nomor 9 pertanyaannya berapa ketinggian dangkalan Pahalun? Itu 275 meter. Tinggal kita kurangi saja. 525 meter dikurang 250 meter. Jadi jawabannya yaitu 275 meter. Oke, kita lanjut pembahasan soal yang ke-10. Ketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah.
Udin berada di lantai bawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Nah, jadi ini ketahui ruangan itu ada 12 lantai. 3 diantaranya ada di bawah permukaan tanah. Berarti lantainya itu negatif 1, negatif 2 berarti negatif 3. Dan ke atas berarti lantainya nanti ada 12 lantai, berarti 3-nya ada di bawah. Jadi caranya yaitu cari lantai di atas permukaan tanahnya, berarti yang ada di permukaan tanah hanya 9 lantai. Dan yang di bawah tanah ada 3. Berarti 12 kurang 3, 9 lantai. Berarti lantai Udin karena dia lantai paling dasar berarti negatif 3. Karena di bawah tanah, di bawah permukaan tanah berarti negatif 3. Ditambah 7 karena dia naik 7 lantai. Berarti negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Jadi Udin berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Nah, lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Tinggal kita cari saja. Negatif 3. Negatif 3-nya karena 3 di bawah permukaan tanah. Jadi negatif 3 tambah 7 sama dengan positif 4. Berarti 4. Berarti pertanyaan jadi jawabannya tadi Udin berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya yaitu lantai. Harusnya ini kalau tidak ada di bawah permukaan tanah, kalau di atas permukaan tanah seharusnya dia berada di lantai 10. Tapi karena ada negatif 3-nya 3 lantai di bawah tanah, dia sekarang berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Jadi pahami ya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Ada perlombaan papan panahan. Aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3. Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, sisanya mengenai bidang biru. Berapakah skor yang diperoleh oleh Benny? Jadi tinggal kita kalikan saja. Misalkan dia panah hitam berarti kita kalikan 5. Kalau panah kuning kita kalikan 2. Kalau panah bidang merah mengenai kita kalikan negatif 1. Dan berapa kalau mengenai bidang biru kita kalikan negatif 3. Jadi bisa kita lihat ini 3 panah mengenai bidang hitam. 3 hitam, 2 kuning, 2 merah. Berarti birunya dia 10 kali, berarti 3 tambah 2 5 tambah 2 7, berarti bidang biru ada 3. Berarti 3 kali 5 tambah 2 kali bidang kuning, berarti 2 kali 2 tambah 2 kali bidang merah, 2 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali negatif 3. Jadi skor ini adalah 3 kali 5 15 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 2 kali negatif 1 negatif 2 ditambah 3 dikali negatif 3 negatif 9. Jadi 15 tambah 4 sama dengan 19 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9. 19 ditambah negatif 2 sama dengan positif 17 ditambah 9 negatif 9 sama dengan 8. Jadi skor Benny pada permainan tersebut dengan membidik 10 kali, hasilnya adalah skornya yaitu 8. Dari 10 kali hasil bidikan Benny, 3 kali hitam, 2 kali kuning, 2 kali merah, dan 3 kali biru. Jadi skor akhir pada perlombaan papan panahan Benny yaitu 8. Posisi skornya. Caranya tinggal kita kalikan. Berapa kali dia mengenai hitam kita kalikan 5. Lalu mengenai kuning kita kalikan 2. Mengenai merah kita kalikan negatif 1. Dan biru kita kalikan negatif 3. Jadi Benny mengenai 3 kali hitam, 2 kali kuning, dan 2 kali merah, dan 3 kali biru. 3 kali 5 15, 2 kali 2 4, 2 kali negatif 1 negatif 2,
3 dikali negatif 3, negatif 9. 15 tambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9 sama dengan 8. Jadi skor Benny pada perlombaan papan panahan yaitu 8. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-12. Sebelum lanjut, mudah-mudahan dari pembahasan soal 1 sampai 11 ini adik bisa memahaminya. Tapi kalau ada yang masih ragu, silakan tonton lagi videonya dari awal. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang ada lagi sedikit keraguannya, misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar bawah. Lanjut untuk soal yang ke-12. Masih soal modifikasi UN 2009. Skor pada kompetisi matematika dalam untuk setiap jawaban yang benar. Selanjutnya 0 untuk soal yang tidak dijawab dan negatif 1 untuk jawaban yang salah. Dari 50 soal yang diberikan, Siti tidak menjawab 6 soal dan menjawab salah 5 soal. Apa skor yang diperoleh oleh Siti? Jadi kita lihat Siti ini menjawab 6 soal, tidak menjawab 6, salah 5. Berarti 6 tambah 5 11. Berarti yang betulnya adalah 50 dikurang 11, 39. Dari soal yang kompetisi matematika ini Siti menjawab 29 benar. 39-nya datangnya dari 50 kurang 6 kurang 5. 50 kurang 6 kurang 5, 39. Di sini tidak dituliskan. Berarti sudah diketahui di sini hanya tidak menjawab dan menjawab salah. Berarti yang benarnya adalah 39. Tinggal kita kurangi 50 kurang 6, 24 kurang 5, 39. Jadi yang benarnya 39 kalikan 39 kali 4 tambah 6, tidak menjawab, dikalikan 6. Siti tidak menjawab 6 soal, tidak menjawab, dikalikan 0. Berarti 6 ditambah 6 kali 0 ditambah 5 dikali negatif 1. Jadi 39 benar, 5 salah, dan 6 tidak menjawab. Berarti 39 dikali 4 ditambah 5 kali negatif 1 ditambah 6 kali 0. 39 dikali 4 156 tambah 5 kali negatif 1 negatif 5 ditambah 0. 156 ditambah negatif 5 tambah 0 sama dengan 151. Jadi skor yang diperoleh Siti pada kompetisi matematika tersebut adalah 151 dengan dia menjawab 39 benar, 5 salah, dan tidak menjawab ada sebanyak 6 buah. Yang benarnya 39 kita kalikan 4, yang salahnya 5 dikalikan negatif 1, dan yang tidak menjawabnya 6 dikalikan dengan 0. 39 kali 4 156 tambah 5 dikali negatif 1 negatif 5 tambah 6 kali 0 0. 156 ditambah negatif 5 ditambah 0 sama dengan 151. Jadi skor yang diperoleh Siti pada kompetisi matematika tersebut adalah 151. Oke, kita lanjut pembahasan soal yang ke-13. Ayah Edo mempunyai 75.000 batu bata untuk membangun rumahnya. Setelah dilakukan penghitungan, batu bata yang dibutuhkan rumah 9.670 batu bata. Untuk membuat pagarnya diperlukan 24.600 batu bata. Berapa batu bata lagi yang harus dibeli Ayah Edo? Di soal ini tinggal kita kurangi saja. 75.000 kurang 49.670 kurang 24.600. Jadi sudah kita tahu berapa nanti batu batanya yang sisa. Ini seharusnya ada sedikit kesalahan di sini. Seharusnya ini batu batanya bersisa. Yuk kita buktikan. 75.000 dikurang 49.670 kurang 24.600. 75.000 dikurang 49.670 sama dengan 25.330 kurang 24.600 sama dengan 730.
Jadi pertanyaannya berapa batu lagi yang harus dibeli Ayah Edo? Harusnya ini berapa sisa batu bata yang dimiliki oleh Ayah Edo. Jadi dari yang kita tahu ini tinggal kita kurangi saja. Setelah kita kurangi, berarti batu batanya masih bersisa sebanyak 730 batu bata. 75.000 dikurang 49.670 sama dengan 25.330 dikurang 24.600 sama dengan 730. Jadi soal nomor 13, batu bata Ayah Edo masih bersisa sebanyak 730 batu bata. Lanjut untuk pembahasan soal kita yang terakhir pada kali ini, yaitu soal yang ke-14. Seorang pedagang mempunyai modal sebesar 2 juta. Setelah berjualan, pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali, masing-masing 20.000 dan 35.000. Namun pada penjualan sesudahnya, pedagang mendapat 2 keuntungan masing-masing 30.000. Berarti 30.000 untung pertama, tambah lagi untung satu lagi 30.000. Berapa rupiah uang pedagang sekarang? Ini sudah ada jawabannya langsung. Jadi tinggal kita kurangin saja dulu. Jadi uang mula-mula modal dikurang kerugian ditambah 2 kali keuntungan, berarti 3. Jadi 2 juta dikurang 20.000 dikurang 35.000 ditambah 30.000 tambah 30.000. 22 juta dikurang 20.000 1.980.000 dikurang 35.000 tambah 30.000 tambah 30.000. 1.980.000 dikurang 35.000 sama dengan 1.945.000 tambah 30.000 tambah 30.000. Jadi jadinya berarti 1.945.000 tambah 60.000 sama dengan 2.005.000. Jadi uang pedagang tersebut sekarang adalah 2.005.000. Caranya tinggal kita kurangi. Modal dikurangi 2 kali kerugian, lalu ditambah 2 kali keuntungan. 2 juta dikurang 20.000 dikurang 35.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000. Jadi uang pedagang tersebut adalah 2.005.000. Jadi berlebih uangnya dibandingkan modalnya. Modalnya 2 juta, uangnya sekarang 2.005.000. Berlebih uangnya sebanyak 5.000. Ya. Oke, demikian dulu pembahasan soal kita. Dari soal 1 sampai ke 14, yaitu soal latihan di buku Senang Belajar Matematika. Mungkin demikian dulu video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa dukung terus channel kita pendidikan ini supaya bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga dibagikan ke teman adik-adik yang lain supaya kita bisa belajar bersama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.